Shalom rekan-rekan Siman sepanjang dunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Shalom Washington Jerusalem. Sekali lagi kita akan sharing firman. Hamba mohon maaf kepada yang anti Yesus, tidak percaya Yesus, yang tidak percaya ada surga neraka, tidak percaya ada Roh Kudus Tritunggal, dan tidak percaya adanya surga neraka, dan tidak ada percayanya hari penghakiman, dan tidak percayanya adanya Tuhan. Hamba mohon maaf. Ini khusus untuk Kristen. Kami membentengi diri kami antikristus. Antikristus siapa? Orang yang tahu dan percaya adanya kerajaan Allah, tapi tidak percaya, mau menyingkirkan Tuhan Yesus. Jadi buat yang di luar sana, yang komunis, ateis, liberalis, anarkis, hedonis, maupun yang pura-pura gila kayak teroris narkoba, teroris prostitusi, segala macam, kalian jelas-jelas tidak percaya Yesus. Artinya kalian bukan keluarga Yesus, bukan keluarga kami secara rohani, ya, bukan. Jadi makanya kami cuek-cuekan kan apapun agama kalian di luar sana, kan di dunia ini kan banyak, apalagi di internet agama Yahoo, makanya kami cuekan aja, karena kalian terang-terangan ngomong tidak percaya Yesus. Beda dengan antikristus, dia tahu ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga ini, makanya dia akan melakukan gerakan antikristus, menyingkirkan Yesus. Contoh misalnya kan anti Herman Deru, tujuannya apa? Menyingkirkan Herman Deru. Anti Ratu Dewa, tujuannya apa? Menyingkirkan Ratu Dewa. Anti Prabowo, menyingkirkan Prabowo, kan gitu. Kayak kemarin kan yang beberapa partai ribut kan, kayak misalnya di PDI kan, PDIP kan anti Megawati, tujuannya nyingkirkan Megawati. Atau anti AHY SBY, nyingkirkan AHY SBY kan dari Demokrat. Atau kayak Golkar kemarin kan anti siapa itu kan, antara ributnya Airlangga atau siapa kan. Mereka percaya adanya partai Golkar, mereka percaya dengan partai Demokrat, mereka percaya dengan PDIP, makanya pemimpinnya harus disingkirkan. Begitu juga dengan antikristus. Percaya adanya kerajaan Allah, percaya adanya kuasa tunggal, makanya mau disingkirkan Yesus, merebut kekuasaan. Secara teknisnya bedanya kalau partai-partai Demokrat, Golkar, apalagi PDIP dan segala macam itu level duniawi. Ini level rohani, jadi beda ya. Sekali lagi saya minta maaf. Jadi nanti kalian lapor ke ini kan, lurah ke RT Nang kan, RT Nang lapor lurah Bukit Sangkal kan, lurah Bukit Sangkal lapor ke Camat Kalidoni kan, Camat Kalidoni lapor ke Harrison Satpol PP kan, Satpol PP ngelapor ke ini kan, Prima Salam Ratu Dewa yang partai Gerindra tuh kan, Ratu Dewa Prima Salam ngelapor ke Ratu Dewa Wali Kota ngelapor Herman Deru kan, gubernur yang dari partai Nasdem tuh kan, nah gubernur ngasih tahu Hartono, Kapoltabes kan, Kapoltabes ngasih tahu Rian, Kapolda kan ngetop itu. Selamat malam, kamu ini bahas agama, nganggu agama lain. Loh, nganggu agama lain gimana Pak? Saya kan di dalam rumah, kalau di luar rumah bukan urusan saya. Bapak kan sama kayak saya, sama-sama sudah tua. Jadi pernah hidup dalam zaman Soeharto. Bukti zaman Soeharto itu gimana Pak? Tuh lihat tuh, jangan usah aja Pak, depan Kodam tuh Pak, ada gereja baptis, di samping Kodam ada masjid, ada kelenteng, ada piara. Santai aja Pak, sebelah-sebelahan. Ini mana tempat ibadahnya jauh? Enggak tak. Di depan rumah, oh itu posko komando libido Pak. Enggak tahu kalau itu sudah jadi tempat ibadah Pak. Baru tahu saya Pak. Sudah jadi tempat ibadah posko komando libido itu Pak. Agama apa Pak? Ibadah apa di situ Pak? Baru tahu saya kalau posko komando libido sudah jadi tempat ibadah Pak. Coba mungkin aparatur negara mungkin cek ke Departemen Agama. Tempat ibadah agama apa posko komando libido ini Pak? Saya nggak tahu terus terang Pak. Setetes pun saya nggak pernah berkumpul di situ. Kenapa? Karena kalau istilah lagu Iwan Fals Pak, penguasa, berilah hambamu uang, kata lagu Iwan Fals. Nah mereka apa buku penguasa? Bukan kan? Sama-sama enggak. Kalau istilah yang ada yang ngomong-ngomong, jangan ngepeng juga Pak. Ngapain? Penguasa kan nih, ini camat penguasa, nih Ratu Dewa penguasa, nih Bursa penguasa, nih Panca, Mucendi, Pak Herman Deru, penguasa semua. Mereka penguasa bukan? Nah, Bapak cek ke Departemen Agama apa. Kalau mereka ngomong, bukan, kami bukan agama, organisasi siapa? Cek ke Kesbangpol. Kalau dulu Iwanudin enggak tahu, kalau Iwanudin, Richard enggak tahu. Sekarang siapa Kesbangpol zaman Pak Herman Deru ini? Provinsi maksud saya. Karena ini sudah ini kan seprovinsi kan. Baru tahu saya kalau posko komando libido ini tempat ibadah Pak. Wah saya nggak ngerti Pak, saya nggak ikutan Pak ya. Wajar Pak jam 2 subuh, jam 3 subuh tegak-tegak berdiri di tempat saya. Bukan di situ ada gereja GB, di situ ada masjid segala macam. Malah berdiri tempat. Oh tempat ibadah posko komando libido ini Pak. Baru tahu saya Pak. Saya minta maaf Pak. Jadi sekali lagi saya tegaskan kami bicara tentang Injil kami. Karena di Injil kami jelas ada antikristus. Seperti saya tegaskan tadi, antikristus itu ingin mendeklarasikannya sebagai pemimpin di kerajaan Allah. Bagaimana dengan komunis, ateis atau agama libido ini kan segala macam ini kan teroris prostitusi terus mereka bukan antikristus Pak. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Yesus.
Artinya apa? Mereka bukan keluarga Yesus. Yang disebut keluarga Yesus itu yang disebut antikristus bagian dari keluarga Yesus. Itulah antikristus. Dia haleluya haleluya di gereja, dia ngasih persembahan di gereja. Itu kalau yang komunis, ateis, anarkis, teroris prostitusi, teroris narkoba, hedonis itu mana pernah masuk gereja. Jadi bukan antikristus. Contoh kayak seperti saya contoh tadi kan, yang mau merebut Demokrat, orang Demokrat. Yang mau merebut Golkar, orang Golkar. Yang merebut PDI, orang PDI. Nggak mungkin kan orang PKS ngerebut Demokrat, ribut kawan PKS, ngapain ke Demokrat? Nggak nyambung teorinya, perebutan kekuasaannya. Amin. Nah, karena itu saya minta maaf, tidak ada penistaan agama karena kami trauma pakai kasus Ahok ya. Mari kami hanya bahas Injil. Contoh ini. Matius 26:27, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Siapa Yesus? Tuhan kami. Diserahkan kepada siapa? Pilatus. Pilatus siapa? Penguasa. Enggak dibilang Yesus diserahkan kepada perempuan Samaria, atau Yesus diserahkan kepada orang buta, atau Yesus diserahkan kepada Lazarus. Tidak. Pilatus siapa? Penguasa, walaupun penjajah. Karena waktu itu dijajah Romawi kan, penguasa dari Romawi. Lagi-lagi penguasa. Nah, kematian itu siapa Yesus? Ini yang disebut antikristus itu, Pak. Yang tiap sering berbuat dosa, mencuri, atau kalau istilah sekarang ini zaman sekarang korupsi. Dia melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lazarus bangkit dari kematian. Orang buta disembuhkan. Perempuan pendarahan. Tapi bersama itu dia korupsi, mencuri. Artinya apa? Allah bisa karena terbiasa dia berbuat dosa. Tapi terbiasa juga dia melihat mukjizat. Artinya apa? Tidak ada mukjizat, tidak ada dosa. Sama aja rasanya. Artinya apa? Sudah hancur imannya. Logikanya sudah hancur, imannya sudah hancur. Jadi tidak mungkin lagi bicara iman, tidak mungkin lagi bicara penegakan hukum dengan orang-orang yang logikanya sudah hancur. Percuma. Logikanya sudah hancur. Alias gila. Ya, makanya dia nggak ngerti lagi. Ini hukum apa bukan? Konsekuensi logika hancur apa? Tidak ada iman. Konsekuensi tidak ada iman apa? Tidak percaya surga neraka. Konsekuensi tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan. Makanya ini contohnya si Yudas ini. Kalau di kami itu antikristus. Contoh antikristus konkret Yudas ini. Makanya kami waspada. Kepala sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Itulah pengkhianat. Kalau yang komunis, ateis, anarkis, teroris narkoba, teroris prostitusi, hedonis, dan segala macam isi, itu bukan antikristus. Mereka ketenterangan tidak percaya Tuhan, tidak bisa dibilang pengkhianat. Memang anti Tuhan. Kalau ini kan pengkhianat, percaya Yesus tapi mau menikam. Nah, ya. Kemudian ayat pertama, ketika hari mulai siang semua imam artinya kalau sekarang ini tataran sarjana teologi dan tua-tua bangsa berkumpul dan mengambil keputusan. Gila nggak? Sarjana teologi, kalau istilah tataran sekarang, mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ya, para sarjana teologi membunuh. Kalau istilah tataran sekarang nih kan, dulu ingat ada gereja di kami kan, HKBP ribut segala macam kan. Dua. Mereka membelenggu dia lalu membawa dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Dibawa kemana? Ke Pilatus. Siapa Pilatus? Penguasa. Siapa penguasa Pilatus ini? Kerajaan Romawi. Bayangkan. Warga negara sendiri, bangsa sendiri, satu iman lah kalau diserahkan kepada penguasa penjajah. Gimana logikanya sudah hancur. Jadi jangan harap nasionalisme. Ini contohnya nggak ada nasionalisme lagi. Kalau logika hancur, tidak ada iman, tidak ada nasionalisme lagi. Tuhan aja dianggap tidak ada, apalagi nasionalisme. 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia lalu ia mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam. Kalau istilah Jepang kan, istilah Jepang tuh harakiri. Salah aku nih. Kalau Jepang kan, itu kan, Jepang kan. Jepang terkenal apa? Budaya harakiri kan. Kita salah kita ternyata salah informasi tertipu, ternyata Yesus itu Tuhan, bukan maling kita tertipu kita salah, karena itu kita harakiri itu kan Jepang. Kalau Jepang asli harakiri kan, nggak tahu yang Jepang ireng ini. Dan berkatalah, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah, tetapi jangan mereka apa kan? Menyesal ya kan, harakiri dia kan. Aku telah berdosa karena ya kan? Kami telah berdosa saya telah berdosa menyerahkan orang tak bersalah informasi salah keterangan salah informasi dari mata-mata salah kita salah bunuh diri
Ah, itu kalau Jepang asli samurai. Kalau Jepang Irang nggak tahu. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ah, bayang sarjana teologi. Makanya dia cuek budak-budak kecil panti asuhan segala macam digerak-gerakannya. Kata urusan, lah mati logika. Jadi jangan harap ada nasionalisme. Lah mati logika. Makanya merah putih dileceh. Logika lah mati punah. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari menggantung diri. Nah, kan kalian kan kalau Jepang asli kan kami salah, informasinya salah, ternyata Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa, saya salah, informasinya salah, kita ditipu, Kalau Jepang asli, kalau istilah tataran sekarang kan modern kan samurai kan. 6. Imam Pal mengambil uang perak dan berkata tidak diperbolehkan. Gila dah, lambunu uang masih ngomong tentang kesucian. Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebagai sakit jiwa. Dia nyuruh uang bunuh, tapi dia ngomong sebab tidak boleh ke peti persembahan karena konteks persembahan konteks suci. Sakit jiwa, hati-hati. Nah, ya. 7. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah. Kan? 8. Itulah sebabnya tanah itu sampai sekarang. Dengan demikian genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Mereka menerima 30 perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut perjanjian, dan mereka memberikan uang. Artinya jelas kan? Inilah yang disebut antikristus, Pak. Ya teman-teman siman dunia, inilah disebut antikristus. Mengaku orang yang tahu firman Tuhan. Kalau yang anarkis, hedonis, apatis, komunis, apatis segala macam termasuk anak panti asuhan, mana ngerti dia firman Tuhan. Hukum tata negara Indonesia beda tidak ngerti, apalagi firman Tuhan apa. Jangan beberapa panti asuhan Pak RT beda tahu, sedang ke posko komando Libido tidak peduli hukum negara. Contoh dia buang sampah sembarangan, contoh kayu depan rumah masih ada, RT beda peduli, pensiunan tidak peduli, bawa lingkungan yang kotor karena banyak kayu sampah berterbangan di jalan. Nah, kenapa? Karena logikanya sudah rusak. Itu bukan kayu, itu kode bandar cacing. Logika sudah hancur. Ya. Sarjana teologi nih, imam kepala ini. Dia merintah uang bunuh, dia mau ke peti persembahan, sakit jiwa. Sama posko komando ini acara sakit jiwa sudah. Logika ada jalan. Amin.